Bapak Ibu Saudara? Oke, puji Tuhan. Kita mau sama-sama menyimak akan pesan Tuhan buat kita, saya Bapak Ibu Saudara, di minggu ini. Pesannya adalah jangan meragukan kuasanya. Jangan apa? Jangan meragukan kuasanya, kuasa Tuhan. Kita sama-sama belajar. Seringkali kita sebagai orang percaya kembali diingatkan lewat pesan ini bahwa tanpa disadari kali orang percaya meragukan kuasa Tuhan. Ya, kalau orang percaya, kalau ditanya apakah kamu meragukan kuasa Tuhan, pasti semua orang enggak, saya percaya Tuhan. Tuhan saya dahsyat, Yesus saya luar biasa. Tetapi seringkali kita enggak menyadari lewat sikap respon waktu kita menghadapi apapun. Kadang-kadang kita perlu diingatkan kembali bahwa kita punya Tuhan yang dahsyat loh. Siapa yang percaya Tuhan kita dahsyat, katakan amin dan beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita bersyukur buat ini boleh mengingatkan apapun kondisi kita, ya, terlebih ketika seseorang sebuah situasi yang gak mudah. Rasanya sepertinya kayak Tuhan di mana? Rasanya seperti Tuhan, apakah engkau mampu? Oke, kita buka dulu di dalam Markus pasal yang ke-8. Sebuah kisah yang sering kita dengar, tetapi bagiannya ini kita agak jarang membahasnya. Oke, Markus pasal 8 ini memang cukup panjang sih, ya, nggak usah dibaca semua. Kita baca bergantian dari ayat yang pertama sampai ayat 6 aja deh, bergantian ya. Oke, saya ayat yang pertama. Pada waktu itu ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya, dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan ayat 3. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan terbah di jalan sebab ada yang datang dari jauh. Ayat yang kelima. Yesus bertanya kepada mereka, berapa roti ada padamu? Jawab mereka, 7. Ayat 6. Ini peristiwa sering kita dengar tentang keadaan di mana orang banyak mendengarkan khotbah Yesus, ribuan jumlahnya, laki-laki yang dihitung, mereka lapar dan Yesus menyuruh murid untuk memberi mereka makan. Kita sering dengar ini, tetapi peristiwa yang berbeda dari peristiwa 5 roti 2 ikan yang sering kita dengar. Jadi ini peristiwa ini merupakan peristiwa yang kedua, di mana inilah peristiwa kedua di mana Yesus memberikan makan ribuan orang dari bahan baku yang sangat sedikit. Dan lagi-lagi Yesus tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak yang sudah di sini dikatakan sudah 3 hari mengikutinya. Ya, jadi peristiwa pemberian makanan kepada 4.000 orang ini ceritanya hampir sama dengan peristiwa Yesus waktu memberi makan kepada 5.000 orang laki-laki, ya, di situ ditulisnya laki-laki, kita tahu tentang itu. Nah, sebagian orang menganggap bahwa kedua peristiwa tersebut adalah peristiwa yang sama. Oh, yang peristiwa 5.000 laki-laki, kali ini peristiwa ada 4.000 laki-laki, dan orang menganggap ini adalah peristiwa yang sama yang dicatat secara berbeda jumlah, dalam hal jumlah. Padahal keduanya, Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan ini adalah 2 peristiwa yang berbeda. Beberapa di antara perbedaannya adalah dari kalau kita perhatikan, nah makanya ketika pesan Tuhan datang sama kita membuat kita ingin menyelidiki lebih lanjut tentang apakah betul ini peristiwa yang sama. Ternyata enggak. Dari sisi lokasi, ini ada di 2 lokasi yang berbeda. Peristiwa 5.000 orang yang berkumpul yang dimana Tuhan Yesus membuat mujizat dari 5 roti 2 ikan itu terjadi dekat Danau Galilea di daerah Betsaida. Lalu peristiwa yang dimana Yesus memberi makan kepada 4.000 laki-laki itu terjadi di daerah Dekapolis. Jadi wilayah non-Israel kali ini terjadi peristiwanya.
kita perhatikan ini kan Markus pasal yang ke-8, kalau kita perhatikan Markus pasal yang ke-7, di situ jelas dikatakan bahwa itu memang sedang berada di wilayah yang bernama Dekapolis. Itu dari sisi lokasi, dari sisi jenis kelompok orang juga berbeda. Peristiwa yang 5.000 orang itu mayoritas adalah orang-orang Yahudi. Yang peristiwa 4.000 ini mayoritas adalah non-Yahudi. Kalau bicara non-Yahudi campur ya. Mungkin juga ada Yahudinya mungkin, dan mayoritas non-Yahudi, dan mayoritas dari mereka adalah para penyembah bukan kepada Tuhan, tapi kepada berhala dan dewa-dewa. Dari sisi jumlah kita dari tadi udah dengar memang beda. Yang tadi ya peristiwa sebelumnya terjadi atas 5.000 laki-laki, ya kita tahu belum perempuan, belum anak-anak. Ya ini terjadi atas 4.000. Jumlah bahan bakunya juga beda. Waktu itu ada seorang anak kecil yang membawa 5 roti dan 2 ikan. Kali ini bahan bakunya 7 roti dan beberapa ikan. Jumlah makanan yang tersisa juga beda. Peristiwa yang 5.000, yang 5 roti 2 ikan itu tersisa berapa bakul? 12 bakul. Peristiwa yang kali ini yang 4.000 laki-laki tersisa berapa bakul? 7 bakul. Ya, jadi ternyata ini adalah 2 peristiwa yang berbeda. Tapi ada hal yang samanya. Apa yang sama? Nah, ini yang membuat si penulis Injil Markus ini merasa perlu untuk menuliskan peristiwa ini, ya. Yaitu reaksi ketika para murid, ketika Yesus mengatakan bahwa orang banyak ini mengikutinya dan tidak memiliki makanan. Ternyata reaksinya para murid adalah gini, lagi-lagi bereaksi begini. Mereka mengatakan, di tempat yang begini sunyi, bagaimana kami bisa mendapatkan makanan supaya mereka bisa makan sampai kenyang? Loh, kok bisa ada kesamaan seperti itu di antara para murid? Lagi-lagi para murid menyaksikan, gimana caranya guru? Ini kan tempat sepi. Kalau di dalam bahasa Inggris ini tempat desolate yang sangat terpencil. Mau beli makanan di mana gitu? Bukankah ini merupakan respon yang sama dengan peristiwa sebelumnya kan? Kalau Bapak Ibu perhatikan, kapan sih peristiwa 5 roti 2 ikan itu terjadi? Kalau dilihat dari Injil Markus, cuma mundur 2 pasal. Kalau kita lihat Injil Matius, cuma mundur 1 pasal. Artinya nggak terlalu terpaut jauh waktunya. Jadi murid-murid pernah melihat hal yang luar biasa ketika Yesus menyuruh murid-murid untuk memberi makan kepada 5.000 orang ini. Dan kemudian murid-murid kan bilang, ini hari sudah hampir malam. Ini yang peristiwa 5 roti 2 ikan. Hari sudah hampir malam, tempat ini sunyi. Gimana kami bisa memperoleh roti sebanyak yang dibutuhkan dengan jumlah orang sebanyak ini? Di dalam peristiwa yang terjadi di 4.000 orang laki-laki, ternyata sama. Ada pengulangan respon, padahal ini 2 kisah yang berbeda, namun gak terpaut terlalu lama. Di sini kita mau belajar sesuatu, Bapak Ibu Saudara. Mereka menyaksikan si murid-murid yang sama ini pada waktu peristiwa 5 roti 2 ikan, mereka menyaksikan masalah di mana Yesus menyuruh mereka menyediakan roti itu dapat teratasi kan? Ketika seorang anak memberikan 5 roti 2 ikan dan Yesus mengangkat tangannya, mengucap berkat. Injil lain berkata mengucap syukur kepada Bapa di surga, dan kemudian ia memecah-pecahkan roti dan ikan dan memberi makan kepada 5.000 laki-laki, belum perempuan, belum anak-anak, dan sisa 12 bakul. Mereka ada di situ. Mereka murid-murid ada ikut membagikan roti dan ikan itu kepada orang yang jumlahnya begitu banyak. Artinya sayang sekali para murid yang telah menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana Yesus memberi makan 5.000 itu dari 5 ketul roti dan 2 ikan, masih belum menyadari bahwa Yesus yang sama ini sanggup memberi makan kepada peristiwa yang 4.000 orang itu. Begitu cepatnya bereaksi, tempat ini sunyi guru, gimana bisa kami membeli makanan untuk mencukupi orang sebanyak ini?
Seringkali begini, kita mudah mentertawakan murid-murid yang ini, 12 ini. Bahkan dari khotbah saya kan tadi seakan-akan seperti merendahkan 12 murid kan. Baru 2 pasal sebelumnya, baru 1 pasal sebelumnya udah lupa. Reaksinya kok kembali lagi seperti reaksi di awal, padahal mereka udah lihat mujizat. Seringkali kan kita begitu mudah menilai reaksi para murid. Ya gitu aja lupa, iya gitu aja gak percaya. Tapi ketika pesan ini Tuhan berikan kepada kita, sebetulnya Tuhan lagi mengingatkan kita bahwa kita enggak lebih baik daripada murid-murid Yesus. Ketika berhadapan dengan suatu peristiwa, begitu mudahnya, ya tapi kalau gak terjadi gimana? Mereka mah enak, kalau aku kan gak punya apa-apa. Apakah kita pernah dengar reaksi-reaksi itu dari antara orang percaya? Ternyata enggak sedikit. Artinya gini, kita enggak lebih baik, tapi kita mau bersyukur untuk pesan yang Tuhan berikan sama kita, sama saya, Bapak Ibu dan Saudara. Untuk apa? Untuk kita belajar di tengah situasi yang enggak mudah hari-hari ini. Tuhan tahu enggak sedikit orang-orang percaya yang menyaksikan tentang kedahsyatan kuasa Tuhan. Oke, ini pesan Tuhan. Seolah-olah seperti sedang berada di tempat yang sunyi, yang rasanya sulit untuk membayangkan bisa keluar dari kesulitan yang dihadapi. Gak sedikit orang percaya ada di dalam situasi yang seperti ini. Apalagi udah kondisi dengan ciri-ciri. Makanya kita terus perlu punya pengetahuan yang cukup. Ya memang ini juga untuk mengajarkan diri saya sendiri dan juga untuk mengingatkan kita semua. Kadang-kadang orang-orang yang sakit hari-hari ini punya ciri-ciri yang hampir mirip dengan yang COVID. Karena cuaca lagi memang gak mendukung. Udah waktunya musim panas kok jadi musim hujan terus gitu. Dan apa yang terpikirkan ketika rasanya tenggorokan udah sakit nih gitu, rasanya pusing, rasanya suhu tubuhnya udah itu, yang langsung yang kepikir apa? Waduh. Dan kemudian kondisi semakin drop. Beberapa hari yang lalu kalau ada sempat terima kiriman video, sebuah video singkat yang menjelaskan kenapa orang-orang yang sakit jiwa, ODGJ ya, orang dalam gangguan jiwa, kenapa ketika mereka sampai mengalami COVID, secepat itu pula sembuh. Ketika mereka baru mengalami tanda-tanda awal, seketika itu juga sembuh. Seringkali kan jadi guyonan ya, kalau orang-orang yang sakit jiwa kayaknya mereka udah nggak pakai masker, kayaknya bebas-bebas aja. Tapi kan kita nggak tahu kan, yang kita lihat kan yang lagi jalan-jalan biasa. Apakah ada yang sakit? Ada. Tapi dokter mengatakan mereka begitu cepat sembuh dibandingkan orang-orang yang waras. Kenapa? Karena orang yang gangguan jiwa, mereka nggak pusing, mereka nggak jadi stres, mereka tenang-tenang aja. Tapi orang yang waras, kekhawatiran itu membuat daya tahan tubuh merosot. Makanya mau pilih jadi orang yang waras atau orang yang itu bukan sebuah pertanyaan yang harus dijawab. Tetapi yang sering terjadi adalah karena mereka nggak stres untuk memikirkan hal-hal yang terjadi dibandingkan orang-orang yang punya pengetahuan tentang itu. Murid-murid Yesus seperti murid-murid Yesus yang lupa bahwa mereka sedang berjalan bersama Sang Pembuat mujizat yang belum lama menghadapi berbagai peristiwa ajaib bersama gurunya ini. Seringkali posisi kita seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Begitu mudah mentertawakan para murid yang memberikan respon bingung, ragu ketika menghadapi sebetulnya apa? Peristiwa yang terjadi kan adalah peristiwa pengulangan ya kan. Kalau kita renungkan, jarang peristiwa yang baru. Boleh dikatakan peristiwa yang terjadi hampir sama lagi. Dulu juga pernah mengalami, dulu juga pernah menang, dulu juga mengalami mujizat. Tapi ketika pengulangan peristiwa yang terjadi, responnya adalah respon yang dulu yang sama. Nah ini Bapak Ibu Saudara, ini buat kita, saya Bapak Ibu Saudara.
untuk belajar sesuatu lewat pesan Tuhan ini. Kadang-kadang kita orang percaya nih suka melangkah dalam hidup dengan penuh kegentaran dan keraguan karena hanya takut nggak ada roti. Ya rotinya beda-beda kan, masing-masing orang. Kalau buat sebagian orang rotinya adalah ini, buat orang tertentu rotinya adalah gini. Beda skala, beda ukuran. Tetapi seringkali menjadi penuh kegentaran hidup ketika soal nggak ada roti, menjadi gentar kehidupan ketika nanti seandainya hari ke depan kalau rotinya nggak ada gimana. Ada orang mengkhawatirkan tentang apa yang akan terjadi di hari-hari ke depan. Sama seperti ketika murid-murid Yesus, tempat ini sunyi, gimana kami bisa mendapatkan roti untuk mencukupkan orang sebanyak ini? Nanti kita di bagian dalam kita akan belajar. Sama ya, orang percaya juga takut akan kelangsungan masa depan. Atau juga orang percaya membayangkan hal yang buruk ketika menghadapi suatu kondisi fisik yang mungkin lagi sedang berjuang saat ini. Kondisi fisik yang mungkin belum pulih. Padahal Bapak Ibu Saudara, kalau kita renungkan berbagai peristiwa pernah kita lihat, pernah kita mungkin alami juga sendiri. Peristiwa 4.000 laki-laki ini dia pernah mengalami, murid-murid waktu ada di tengah-tengah 5.000 laki-laki. Bangsa Israel sepanjang perjalanan dari Mesir menuju tanah perjanjian 40 tahun melewati wilayah yang gak ada makanan sama sekali. Tapi seringkali kita lupa adalah Tuhan yang sama yang pelihara perjalanan bangsa Israel pada waktu itu. Waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi, Dia menciptakan dengan kuasa firman yang dikatakan dari tidak ada menjadi ada. Jadi judulnya, masalahnya bisa berbeda-beda, bisa bervariasi, tapi ternyata kalau kita perhatikan Tuhannya dari dulu kan sama itu lagi. Kalau Tuhannya sama dan sama dahsyatnya, sama luar biasanya, nah yang perlu kita perhatikan adalah sikap si orang percayanya. Nah, kita belajar sama-sama ya, karena pesan ini kan turun buat kita semua. Jadi seringkali kita terlalu berani menghakimi ke-12 murid dengan respon-respon yang lucu, padahal itu sering dialami oleh kita orang percaya. Nah, oleh sebab itu kita perlu memahami beberapa prinsip. Yang pertama adalah gini, pahami prinsip belas kasihan Tuhan, the compassion of Jesus. Jadi kita harus ngerti prinsip belas kasihan Tuhan itu. Markus 8 ayat 2. Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan memang jarang Yesus bisa curhat, ngomong dengan begitu gamblang. Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Kalau kita perhatikan, gak pernah Yesus ngomong gitu. Selalu yang ngomong adalah si penulis Injil. Ketika berhadapan dengan orang Farisi, nah di situ si penulis membantu kita dengan menulis gini. Tapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Tapi bukan ini satu-satunya, karena Yesus waktu menjelang disalib di Taman Getsemani kan Yesus juga sempat curhat, hatiku takut seperti mau mati rasanya. Nah itu kan, tapi nggak banyak Yesus bicara seperti itu. Tetapi belas kasihan Yesus yang ditujukan kepada sekelompok orang ini pertama kali Yesus ucapkan secara langsung, dan itu dicatat oleh penulis Injil. Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Jadi tentunya Yesus bicara itu ada alasan ya. Yang pertama adalah gini. Dia mengenali siapa kerumunan orang banyak yang mengikuti Yesus tersebut. Ya, kenapa Yesus tergerak oleh belas kasihan dan dia ungkapkan dengan begitu gamblang? Yang pertama ya di 1a. Dia tahu siapa orang-orang banyak yang berkerumun itu. Jadi gini, seperti yang saya sudah sampaikan di awal, di mana Yesus pada waktu itu bersama murid-muridnya? Di wilayah Dekapolis. Wilayah di mana banyak orang belum kenal Tuhan. Mereka penyembah berhala, penyembah dewa-dewa,
menyembah apapun. Kepercayaan pagan disebut, idol worshipper. Nah, namun ketika mereka mendengar kedatangan Yesus ke wilayah mereka, perhatikan, begitu banyak orang berbondong-bondong menemui Yesus. Pada waktu itu Yesus ada di tempat yang sunyi. Mereka datang, begitu tahu ada Yesus, mereka datang berbondong-bondong. Dan untuk apa sih? Untuk mendengarkan perkataan Yesus, untuk mendengarkan pengajarannya. Siapa sih orang-orang ini? Orang-orang ini mayoritas yang pasti non-Yahudi. Meskipun tentunya menurut data ada orang Yahudi juga pastinya. Apakah semua orang sakit? Ternyata enggak semua sakit. Kalau semua sakit ya gimana bisa bawa sampai ke sana semua tuh? Berarti ada yang sakit, ada yang menolong saudaranya yang sakit untuk datang ke sana. Apakah semua orang miskin? Oh enggak. Wilayah mereka ada bervariasi tingkat kehidupannya, taraf kehidupan. Nah, tetapi apa yang membuat Yesus tergerak oleh belas kasihan? Nah, ini yang menarik Bapak Ibu Saudara. Kata belas kasihan, splagchnizomai, ya itu di warta udah ditulis di situ ya supaya gampang untuk kita mencatatnya, karena memang tulisannya banyak sekali huruf matinya, tetapi dibacanya adalah splagchnizomai. Ternyata kata splagchnizomai ini, belas kasihan yang dimaksud ini adalah ini digunakan untuk pemakaian gini, seseorang yang digerakkan hatinya jauh sampai ke dalam pusat emosinya. Jadi yang namanya belas kasihan itu betul-betul orang ini terbeban sekali. Di dalam pengajaran dasar kita harus sering belajar, ada beda belas kasihan dengan rasa kasihan. Belas kasihan itu compassion, splagchnizomai. Beda dengan rasa iba. Rasa iba cuma hanya melihat orang lagi kesusahan, orang lagi menderita, cuman sampai di mulut, kasihannya lihat orang itu. Tetapi yang namanya belas kasihan adalah rasanya gak rela melihat orang begitu rupa dan ingin melakukan sesuatu. Nah, inilah yang ada di dalam hati Yesus splagchnizomai ini. Ada rasa yang sangat dalam di hati yang menggerakkan hati Yesus untuk melakukan sesuatu. Nah, ternyata yang menariknya gini, kata splagchnizomai ini gak bisa digunakan, ditujukan kepada semua orang. Kalau saya punya teman, ya mendengar kisahnya, nah kemudian splagchnizomai, itu ternyata nggak bisa digunakan kepada teman, nggak bisa digunakan oleh teman sepekerjaan. Misalnya, aduh, kamu lagi ngangkat kursi berat banget ya, dan kemudian kita memasukkan kata splagchnizomai kepada teman kita yang lagi ngangkat kursi. Oh enggak, itu nggak bisa diterapkan kepada hal seperti itu. Ternyata kata ini hanya bisa ditujukan kepada orang-orang tertentu. Nah, seperti apa? Oke, kita mau belajar. Jadi kata splagchnizomai ini hanya untuk orang-orang tertentu yang seringkali merasa dijauhkan, orang-orang yang tidak dicintai, orang-orang yang termarginalkan di dalam kelompok masyarakat. Kalau orang zaman dulu itu, kalau orang kusta, nah itu orang yang jangan dekat-dekat sama orang itu. Terus orang apa? Orang yang berbeda suku. Ya kan seringkali hanya karena urusan beda suku, jangan dekat-dekat, kita kan beda. Oh, ternyata ini termasuk orang-orang yang dimana Yesus berbelas kasihan. Karena jelas orang-orang yang dari di wilayah Dekapolis ini adalah non-Yahudi, di mana orang Yahudi benar-benar menarik garis batas tegas untuk tidak bergaul dengan mereka. Dan hukum mereka mengajarkan juga seperti itu. Lalu orang-orang seperti apa? Orang-orang yang terbelenggu, orang-orang yang berdosa, dan lain-lain. Artinya gini Bapak Ibu Saudara, kondisi dan latar belakang kita saat ini, entahkah sedang merasa sendirian oleh suatu sebab, merasa tidak berdaya, tapi asal memiliki kerinduan untuk mencari Tuhan, kita dapat termasuk ke dalam kategori orang-orang yang boleh mendapatkan belas kasihan Tuhan. Katakan amin.
Kadang-kadang di tengah problem yang kita hadapi, kita merasa sendirian. Kadang-kadang di tengah kondisi yang orang lain gak ngerti, kita seperti bagaikan orang-orang yang dikucilkan. Ataupun latar belakang yang membuat kita dibedakan, seperti itu. Atau kondisi kita yang mungkin gak seberuntung orang lain misalnya. Tapi asal orang-orang seperti ini, begitu mendengar ada Yesus berada dan dia mau datang, orang ini layak mendapatkan belas kasihan. Orang ini layak mendapatkan sebelah pesona. 4.000 orang ini, sebelum peristiwa mujizat terjadi yang bersisa 7 bakul roti, diawali dengan apa? Belas kasihan yang sama Yesus terhadap orang-orang ini. Yesus melihat, ya ampun, ini orang-orang yang ada dalam kategori termarginalkan ini. Ketika mendengar ada Yesus, apa yang mereka lakukan? Dia cari Yesus. Jadi ternyata kata sebelah pesona ini ada 2 kategori. Pertama memang tentang orang-orang yang ada di dalam kategori yang A tadi. Tapi juga yang pertama, yang kedua, ternyata apa yang membuat Yesus berbelas kasihan adalah hal ini yang kedua. Ternyata belas kasih Yesus kepada orang tersebut bukan semata-mata karena mereka belum mengenal Tuhan, bukan karena mereka berasal dari wilayah non-Yahudi, bukan mereka sekedar mengejar keberadaan di mana Yesus berada, tapi ada satu yang menarik, ayat 2. Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Nah, kalimat ini, sudah 3 hari mereka mengikuti aku. Wow, ini luar biasa. Di dalam bahasa Inggrisnya, because they have been with me for 3 days. Bukan cuma seberapa jam loh, bukan cuma setengah hari, tapi mereka begitu dengar di mana Yesus berada, mereka datang, mereka kejar, dan mereka begitu rindu. Sehari gak cukup bersama Yesus, 2 hari gak cukup bersama Yesus, 3 hari gak cukup bersama Yesus. Ini yang membuat, ya ampun, Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan. Jadi belas kasihan Yesus ini tidak timbul dari orang-orang yang seolah-olah mengejar Yesus, padahal nggak terlalu menginginkannya. Makanya kita sering dengar kan, apakah Yesus nggak tahu? Yesus tahu banget. Orang yang rindu aja atau rindu banget, Yesus tahu membedakan. Maka Yesus bisa melihat ternyata orang-orang ini punya sebuah kerinduan yang sungguh, bukan yang sekedar yang penting datang, yang penting Yesus tahu aku datang gitu. Bukan orang-orang yang datang sekedar ngisi absen istilahnya ya, more than just attendance, bukan itu. Jadi seorang hamba Tuhan yang namanya Ellen Cole berkata bahwa orang ini gak sekedar datang, orang-orang ini gak sekedar datang cari Yesus untuk sekedar makanan yang mungkin diberikan. Bukan itu tujuannya ternyata. Dan orang-orang ini bukan sekedar datang untuk cari kesembuhan. Karena tadi udah dijelaskan kan, dari statistik ternyata enggak semua sakit dan enggak semua orang susah. Tapi yang pasti mereka mayoritas adalah orang yang belum mengenal Tuhan, yang punya kerinduan. Dan kerinduan ini terbuktikan, sungguh-sungguh rindu adalah gini. Seringkali gini Bapak Ibu Saudara, kalau orang yang gak terlalu rindu, dengar khotbah 20 menit, udah kayak pantatnya udah kayak cacing kepanasan. Kapan sih ada khotbah berhenti sih? Kayaknya aku udah gak tahan, udah panas nih kursi. Kursi yang panas atau pantat yang panas? Katanya udah gak enak duduknya. Tapi beda dengan orang yang memang rindu dengar apa sih yang Tuhan mau sampaikan. Seringkali ketika enggak terlalu rindu untuk mendengarkan, rasanya ada aja aktivitas yang bisa menutupi segala kebosanan. Nah, siapa ya kira-kira yang masuk nih dari kiriman pesan? Jadi ada istilah gini Bapak Ibu Saudara. Ada istilah kepentingan kita yang kecil ini digunakan seringkali untuk menutupi kehadiran Tuhan yang besar. Wah, ini keren ya. Seringkali untuk menutupi kerinduan yang enggak sesungguhnya, untuk menutupi kerinduan yang semu, seringkali kita menggunakan sesuatu yang enggak terlalu penting untuk menggantikan Tuhan yang penting. Seringkali yang terjadi ya ketika melayani di tempat-tempat lain, ya kadang juga di tempat sendiri. Kadang-kadang gini, kalau orang yang ngikuti pesan nih, udah mau masuk sebuah kesimpulan, ini kuncinya, gitu ya.
Ternyata kuncinya Bapak Ibu Saudara adalah ini. Nah, orang kan mulai nih ambil kan, pengen tahu kuncinya kan. Tapi ternyata pas bagian kunci ada beberapa orang berdiri kok. Penting gitu ya. Artinya apa? Memang gak ngikutin. Cuma sama-sama duduk kan buat orang biasa, nggak terlalu terlihat. Tapi Tuhan tahu nggak? Tuhan tahu banget. Mana yang rindu, mana yang sekedar hadir, mana yang mau Tuhan absen aja. Terlihat ya, terlihat. Tapi kembali kepada 4.000 orang laki-laki, belum perempuan, belum anak-anak. Mereka datang dan mereka mendengarkan perkataan Yesus. Dan Yesus berkata, sudah 3 hari, they have been with me for 3 days. Mereka udah sama aku 3 hari ini. Dan Yesus merasakan betapa antusiasnya mereka. Jadi, dan ditambah Yesus pun bisa melihat bahwa mereka datang bukan sekedar lihat pertunjukan. Yesus kan, pertunjukannya kan belum terjadi kan. Dan kalau orang yang datang hanya untuk sekedar melihat pertunjukan, kan 3 hari kan lama sih. Aduh udah sehari ini gak terjadi apa-apa, udah cari yang lain aja deh gitu ya. Seringkali kan banyak sikap-sikap orang kan kayak begitu. Tapi mungkin ya, saya nggak tahu ya apakah ini sengaja Yesus membiarkan selama 3 hari melihat sejauh mana keseriusan daripada orang-orang ini untuk mendengarkan Yesus. Tapi Yesus melihat, wow, maka Yesus berkata, apa yang ada padamu? 7 ikan, guru. Oh sini 7 ikan itu. 7 ikan apa 7 roti? 7 roti. Bawa sini 7 roti. Nah, dan guru ini ada beberapa ikan-ikan kecil, dia bawa semua ke sini. Dan Yesus kasih makan itu semua. Sebetulnya kalau ada cukup waktu, saya mau jelaskan, mereka pulang dengan rasa satisfied, rasa puas, bukan cuma segera kenyang. Ada suatu kepuasan. Itu sebetulnya kalau ada poin 3, itu yang akan saya jelaskan. Oke, tapi ini masuk poin 2 aja langsung. Jadi kalau memang kita punya kerinduan terhadap Tuhan yang besar, tidak ada yang satu pun yang bisa mengganggu keberadaan kita untuk terus rindu untuk mendengarkan apa yang Tuhan sampaikan. Wow. Oke, yang kedua itu yang pertama ya. Yang kedua adalah gini. Yang pertama kan prinsipnya adalah gini. Pahami prinsip belas kasihan Tuhan. Nah, sekarang kita udah mulai belajar ya kan ya, the compassion of Jesus. Kepada siapa itu ditujukan dan kepada orang yang bersikap seperti apa belas kasihan itu ditujukan. Itu yang pertama. Yang kedua, pahami kuasa kehadiran dan penyediaan Tuhan. Pahami kuasa kehadiran dan penyediaan Tuhan, the provision of Jesus. Kita buka ayat yang keempat. Murid-muridnya menjawab, bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang. Ini kan murid-murid ya yang berkata, seperti yang saya sampaikan di awal. Melihat orang banyak yang tadi, yang rindu mendengarkan, kemudian Yesus bilang, ini orang perlu dikasih makan nih, jangan sampai nanti pulang pingsan gitu. Muridnya langsung bereaksi, bagaimana di tempat yang sunyi orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang. Jadi gini Bapak Ibu Saudara, kita juga belajar sesuatu. Bukan cuma murid-murid aja kok. Sering kalau orang percaya juga bereaksi seperti ini. Fokus mereka tertuju kepada apa? Kepada yang tidak ada, bukan kepada yang ada. Makanya kalau kita perhatikan kan, fokus murid-murid tertuju kepada apa? Kepada tempat yang sunyi. Guru, ini kan tempat nggak ada yang dagang, nggak ada orang lain, nggak ada rumahan, dan sama sekali nggak ada makanan, ini sunyi, terisolasi tempat ini. Jadi mereka terfokus kepada apa? Kepada apa yang nggak ada. Terus yang kedua, mereka terfokus kepada pribadi. Guru nggak ada. Jadi di dalam terjemahan yang lain bilang bukan cuma soal tempat sunyi aja, tetapi siapa yang dapat memberikan roti untuk bisa mereka makan sampai kenyang. Jadi yang kedua adalah mereka tertuju pada, dan gak ada siapa-siapa yang bisa kasih mereka makan, guru. Gak di tempat sunyi dan gak ada orang yang bisa memberikan. Semua fokus murid-murid tertuju kepada apa yang tidak ada. Dan ini seringkali mewakili sikap orang percaya di dalam melihat suatu persoalan. Yang mereka lihat seringkali apa? Yang gak ada. Udah dinasehati, nanti langkah kamu seperti begini-begini. Yang dipikirkan adalah, iya Pak, saya ngerti. Tapi nanti kalau saya udah mencapai di titik ini, kalau nggak ada gimana?
Kalau nggak terjadi sesuatu gimana? Fokusnya kepada yang tidak ada. Mana mungkin pada saya mah dari orangnya latar belakangnya begini, nggak bisa apa-apa, mama papa ini dan itu, selalu yang difokuskan kepada yang nggak ada, yang sisi lemah semua. Ya makanya nggak ada jalan keluar kalau fokus hanya kepada yang tidak ada. Yesus kan dalam hati bilang, lah kalau gua siapa gitu. Kalian berfokus pada tempat ini sunyi, nggak ada siapa-siapa yang bisa. Yesus bilang, lah kalau aku, apa kalian nggak tahu siapa aku? 2 pasal sebelum peristiwa ini, aku sudah melakukan mukjizat yang dahsyat. Sisa 12 tahun, kalian nggak menyadarinya. Jadi mereka sama sekali nggak kepikir. Karena fokusnya kepada yang nggak ada, mereka nggak kepikir gini. Kalau gitu guru, aku serahkan kepada engkau saja lah. Yang engkau kan waktu itu melakukan mukjizat memecah roti dan mencukupi 5.000 orang. Kali ini kan guru cuma 4.000, pasti guru juga bisa. Apakah itu keluar dari murid Yesus? Enggak. Seolah-olah Yesus bukan siapa-siapa, seolah-olah Yesus belum pernah melakukan suatu apapun di hadapan mereka, padahal Yesus sering melakukan mukjizat terhadap mereka, dan Yesus sering melakukan mukjizat di hadapan mereka. Hal yang sama juga dalam kehidupan kita. Seringkali banyak orang percaya lebih fokus pada apa yang nggak ada. Padahal kalau ditanya siapa yang nggak pernah terima mukjizat dari Yesus, semua pernah. Setiap kita orang percaya pernah terima hal dahsyat dari Yesus, dan setiap kita sering menyaksikan hal dahsyat yang Yesus tunjukkan. Nah, di sini pesan ini adalah untuk mengingatkan kita orang percaya, ya. Makanya peristiwa Yesus memberi makan kepada ribuan orang ini pakai versi yang kedua ini untuk apa? Versi ini seringkali dimunculkan untuk mengingatkan. Kok lupa sama versi yang sebelumnya? Makanya gini Bapak Ibu Saudara, peristiwa 5 roti dan 2 ikan tercatat di keempat Injil. Tapi peristiwa Yesus memberi makan kepada 4.000 orang ini hanya 2 Injil yang mencatat. Hanya Matius dan Markus. Karena gini, para penulis ini melihat ada satu yang menarik. Ini peristiwa ini nggak bisa disamakan. Mungkin penulis yang lain merasa bahwa ini kan mirip, cuma beda jumlah aja. Dan seringkali orang percaya pembaca adalah seringkali senang memainkan angka kan. Ini bedanya di sini, ini bedanya di sini. Tapi ternyata kedua penulis ini mencatat ada hal yang seringkali nggak diperhatikan. Prinsip tentang belas kasihan Tuhan digerakkan oleh belas kasihan. Dan ternyata yang kedua adalah pahami prinsip kehadiran dan penyediaan Tuhan. Jadi gini Bapak Ibu Saudara, dosa yang besar itu bukan membunuh. Yang disebut dosa besar itu bukan soal mencuri, ya betul itu dosa. Bukan soal berzina, ya dosa. Tapi dosa yang terutama adalah ketika tidak mengenali Tuhan sebagai Tuhan yang semestinya. Tidak menganggap Tuhan sebagai Tuhan. Itu adalah fatal. Saudara ingat gak? Baru minggu lalu kita dapat pesan tentang lagi-lagi tentang pesan Yesus berjalan di atas air. Apa yang membuat Yesus berjalan di atas air kan? Ketika sebelumnya semua murid, si 12 murid ini melihat Yesus ketika mereka lagi berjuang menghadapi angin sakal yang menerpa perahunya. Kan kemudian di Alkitab mengatakan pada pukul 3 Yesus berjalan di atas air. Mereka memang takut, itu hantu gitu kan. Lalu Yesus berkata kan, tenanglah, aku ini, jangan takut. Nah itulah cara Yesus memperkenalkan dirinya. Tenanglah, aku ini. Saya pernah jelaskan ya dulu ya. Ego ini, aku adalah. Inilah sama dengan I am who I am. Ketika Musa diutus oleh Tuhan untuk datang ke Firaun, Tuhan kalau mereka tanya namamu siapa ya gitu. Karena buat orang-orang Mesir kan yang namanya dewa itu ada namanya semua. Yesus berkata, kalau mereka tanya katakan aku adalah aku, I am who I am. Ada lagi nih, tidak ada yang layak disebut Allah kecuali aku. Wow, ini dahsyat banget. Ketika murid-murid berjuang di tengah gelombang, Yesus berkata, tenanglah, jangan takut, ini aku. I am who I am.
Akulah Allah dan tidak ada lagi yang layak disebutkan Allah selain aku. Wih, dahsyat banget. Nah, ini yang membuat dari ke-12 murid, siapa yang bereaksi? Kalau itu engkau, suruh aku berjalan di atas air. Petrus, yang seringkali orang mentertawakan Petrus, ya jalan di atas air terus jatuh gitu. Enggak. Di sini Petrus layak mendapatkan acungan jempol karena dia yang menangkap siapa pribadi Yesus. Maka dia bilang, kalau itu engkau suruh aku berjalan di atas air, datanglah. Maka bereaksilah Petrus keluar dari perahu dan berjalan di atas air. Kenapa? Dia tahu siapa Yesus. Tapi sayangnya di dalam peristiwa tadi, mereka enggak menyadari, Guru, aku nggak bisa, aku serahkan sama engkau aja lah, engkau kan ahlinya. Nggak ada perkataan itu. Yang mereka lihat, nggak ada apa-apa dan nggak ada siapa-siapa. Terus Bapak Ibu Saudara, jangan biarlah hati kita di tengah kondisi apapun, ya, bukan cuma semata-mata kita ada di tengah pandemi, tapi firman ini, pesan ini datang sama kita di tengah kondisi apapun. Biarlah setiap kita dipenuhi oleh kehadiran Tuhan. Jangan dipenuhi dengan segala hal-hal yang lain. Jangan hidup kita dipengaruhi oleh kondisi. Lagi ada badai, ini lagi nggak ada badai, lagi gelap, lagi terang. Ini kan tempat sunyi, ini kan tempat ramai, ini kan ada orang si A, si B, si D. Nah, di sini nggak ada. Nah, kadang-kadang sering tanpa disadari banyak orang percaya sangat tergantung dengan keberadaan itu. Ini kan dalam keadaan sehat, tapi ini kan dengan segala banyak gejala, sehingga dipenuhi dengan segala hal itu. Tapi biarlah, kalau kita tahu siapa Yesus, prinsip kehadiran dan penyertaan, biarlah kita senantiasa dipenuhi oleh kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga apapun kondisi yang kita hadapi, kita nggak seperti murid-murid Yesus yang melihat ketiadaan dari sesungguhnya pribadi Tuhan kita yang sungguh ada di tengah kondisi apapun. Dan ini yang seharusnya membuat kita tidak menjadi takut dan tidak menjadi panik, karena pribadi Tuhan itu ada senantiasa dalam kehidupan kita. Yang ngerti katakan amin dan beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus.